Maka dalam masyarakat Islam zaman dulu itu budak-budak itu akhirnya menurunkan ulama-ulama, menurunkan pimpinan-pimpinan. Bahkan akhirnya budak-budak itu menurunkan raja-raja. Jadi perbudakan dalam Islam tidak sama dengan perbudakan di luar Islam. Budak-budak pun punya hak-hak yang tertentu, yang dilindungi. Sehingga akhirnya mereka ini lama-kelamaan jadi orang-orang merdeka, bahkan jadi pimpinan-pimpinan. Sekarang budak itu tidak ada ya. Sudah diputuskan persetujuan di seluruh dunia, perbudakan itu dihilangkan. Tapi mungkin pada satu saat nanti akan ada lagi. Coba kalau terjadi peperangan antara negara-negara, kemudian ada ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin bisa terjadi jutaan tahun perang. Mau dikemanakan? Apa tawanan perang itu akan dimasukkan penjara semua, jutaan orang? Kan nggak mungkin. Maka sistem yang terbaik mereka dimasyarakatkan. Pertama kali prosesnya dijadikan budak. Tapi lama-lama nanti mereka akan jadi masyarakat yang normal juga. Karena di dalam agama itu ada sistem memerdekakan budak secara bertahap. Wa fir riqab. Zakat ada bagian khusus untuk memerdekakan budak. Kafaroh ada kafaroh dengan cara memerdekakan budak. Macam-macam tahapan-tahapan pemerdekaan budak itu. Ini maksud saya itu, karena sekarang itu zaman kejahilan. Zaman kejahilan. Sehingga orang Islam itu pun tidak tahu Islam itu bagaimana. Sehingga orang-orang orientalis, mereka membisik-bisikkan, mendengung-dengungkan kepada umat Islam bahwa aturan Islam ini begini, kejam, aturan Islam ini tidak sesuai, aturan Islam ini tidak ada keadilan, macam-macam. Itu perkataannya orang yang jahil, yang tidak memahami Islam itu secara seutuhnya. Namanya keadilan itu, kalau segala sesuatu itu diletakkan pada tempatnya, itu namanya keadilan. Bukan harus disamakan. Dan keadilan itu makan itu juga harus dari hidung, harus dari mulut, dari telinga. Ini bukan adil, namanya ngerusak. Makan dari mulut, bernafas dengan hidung, mendengar dengan telinga, ini namanya baru adil. Berjalan dengan kaki, kalau berjalan dengan kepala namanya tidak adil. Begitu juga dalam agama itu. Seluruh manusia itu diletakkan pada tempatnya masing-masing. Laki-laki ada tempatnya yang sesuai, wanita ada tempatnya yang sesuai, ada aturannya. Yang sesuai dengan fitrahnya laki-laki dan sesuai dengan fitrahnya perempuan. Karena agama ini dari pencipta laki-laki, pencipta perempuan, dari Allah. Maka aturannya sesuai ini. Untuk perempuan begini, untuk laki-laki begini. Sebagaimana Allah telah menentukan laki-laki tidak sama dengan perempuan, Allah telah menentukan aturan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Wanita bisa melahirkan, laki-laki tidak bisa melahirkan, yang menentukan Allah. Ini tidak bisa disamakan. Harus adil, laki-laki juga harus melahirkan.
Nanti orang gila jadinya. Ya, seperti sekarang tuntutan-tuntutan sebagian orang jahil, emansipasi wanita. Ya. Wanita harus samakan haknya dengan laki-laki. Ya tidak bisa. Kalau disamakan nanti jadi laki-laki. Disamakan kewajibannya, ya nggak bisa. Itu pemikiran orang yang sangat jahil. Tapi karena yang mendengar itu pun jahil juga, akhirnya ketut juga, terpengaruh juga karena sama-sama jahilnya. Oh ini benar ini, persamaan hak, persamaan hak. Maka terjadilah keadaan seperti di negara-negara barat. Ketika terjadi persamaan hak yang tidak berdasarkan aturan agama yang benar. Akhirnya wanita-wanita di pabrik-pabrik, wanita jadi tentara, wanita jadi polisi, wanita jadi pekerja, macam-macam lah segala, pokoknya sama. Wanita harus ikut berpartisipasi dalam segala bidang. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga-keluarga hancur. Keluarga-keluarga jadi hancur. Karena wanita-wanitanya sudah nggak ada yang di rumah. Sedangkan fitrahnya wanita itu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, dia melahirkan, dia menyusui. Mereka tidak mau di rumah, akhirnya tidak mau melahirkan, tidak mau menyusui. Akhirnya anak-anaknya ditaruh di panti asuhan. Akhirnya orang-orang tuanya diletakkan di panti jompo. Terus akhirnya jadi kerusakan-kerusakan yang tidak bisa dibayangkan. Akhirnya sekarang ada tuntutan-tuntutan lagi. Wanita dikembalikan ke rumah. Ini organisasi-organisasi wanita di barat menuntut supaya wanita dikembalikan ke rumah. Tapi ya sudah tidak bisa, memang sudah